wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Indriani, NIM A1C1190091 dari kelas reguler A. Nah, di sini saya akan menjawab permasalahan atau pertanyaan soal dari kimia organik, yaitu permasalahan soal nomor 4. Adapun permasalahan soalnya yaitu di sini, pada sintesis suatu senyawa dengan 2 atau lebih gugus fungsi, bila gugus fungsi karbonil, jelaskan dasar pertimbangan memproteksi gugus tersebut sehingga target reaksi yang diharapkan dapat tercapai. Nah, di sini saya akan menjawab permasalahan atau pertanyaan soal tersebut. Adapun untuk menjawabnya, saya akan menampilkan reaksi yang akan saya jelaskan, bagaimana target proteksi yang dihasilkan itu dapat tercapai, produk yang dihasilkan itu dapat tercapai. Nah, di sini saya akan menampilkan reaksinya. Baiklah, di sini saudara telah melihat reaksi. Nah, saudara telah melihat reaksi di sini, di mana reaksi ini dia akan menghasilkan suatu produk yang menghasilkan gugus OH. Nah, adapun pada reaksi tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 2 gugus keton. Di sini adalah gugus keton, yang ini satunya lagi, serta terdapat gugus ester, di mana nanti produk yang dihasilkan itu menghasilkan gugus alkohol, tetapi salah satu gugus ketonnya itu masih tetap sama, artinya dia tidak ikut bereaksi. Nah, adapun kita ketahui untuk mempermudahkan kita masuknya dari maksud dari proteksi itu adalah melindungi. Jadi misalkan proteksi gugus fungsi, artinya dia melindungi gugus fungsi, berarti ada gugus fungsi yang dilindungi. Nah, dapat diperhatikan bahwa untuk menghasilkan suatu produk, yaitu dimana terbentuknya gugus OH, tapi gugus keton di sini dia terlindungi. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, di sini dapat dilihat saudara-saudara sekalian bahwa untuk di sini kan gugus keton pada gugus ester ini, yaitu cirangkap O ini, dia akan bereaksi menjadi gugus OH. Lalu bagaimana dengan gugus keton lainnya? Bagaimana? Nah, gugus keton lainnya itu agar dia tidak ikut tereduksi atau tidak ikut bereaksi, maka gugus keton ini dia akan dilindungi. Nah, dia akan dilindungi. Dilindungi bagaimana dia melindunginya? Yaitu dengan gugus keton ini kita rubah menjadi gugus asetal. Fungsi dari gugus asetal di sini adalah berfungsi untuk melindungi gugus keton ini. Nah, untuk melindungi gugus keton ini agar dia itu tidak ikut bereaksi, maka kita ubah dulu menjadi gugus asetal. Nah, dalam proses pembentukan dari gugus keton menjadi gugus asetal ini, dia digunakan suatu reduktor atau reagen, yaitu HOCH2, CH2OH, atau yang bisa kita kenal sebagai etadiol. Nah, serta TSOH atau asam p-toluena sulfonat, serta digunakan benzen. Nah, adapun mengapa kita harus menggunakan reagen-reagen tersebut? Untuk apa? Untuk mendeaktivasi gugus karbon, yaitu CO pada gugus ester,
itu tidak terlindungi. Jadi gugusnya tuh tidak ikut terlindungi. Nah, sehingga yang dilindungi di sini kan adalah gugus yang kita rubah menjadi gugus asetal tadi, sehingga di sini gugus keton yang lainnya yang gugus karbonilnya itu, dimana dengan ada gugus ester ini, dia yang bereaksi menghasilkan suatu gugus alkohol. Makanya untuk agar dia bisa ikut bereaksi, agar tidak terlindungi, maka digunakan suatu reagen tersebut, yaitu etadiol, lalu adanya asam p-toluenasulfonat serta benzen di sini. Nah, sehingga sudah didapatkan direaksikan dengan reagen-reagen tersebut, kan nanti terbentuknya suatu gugus asetal. Nah, setelah proses ini, maka nantinya dia belum bisa berubah menjadi gugus alkohol, karena dia membutuhkan reaksi atau proses reduksi. Nah, untuk membantu proses reduksi tersebut dibutuhkanlah hidrida, atau di sini kita dibutuhkanlah hidrida, yaitu LiAlH4 atau litium aluminium hidrida, serta THF yaitu tetrahidroforum. Nah, adapun fungsi ini nih untuk membantu untuk membantu mereduksi atau merubah gugus keton yang ini serta gugus ester ini menjadi gugus gugus hidroksil atau gugus alkohol. Nah, adapun litium aluminium hidrida itu digunakan pada gugus esternya. Jadi gugus esternya direduksikan oleh litium aluminium hidrida. Sedangkan gugus C rangkap O di sini atau gugus keton ini itu akan direduksi oleh tetrahidroforum. Sebenarnya tetrahidrofuran. Maksudnya di sini akan jadi C rangkap O yang gugus keton ini akan direduksi menjadi dengan tetrahidrofuran. Nah, adapun reduksi kedua gugus ini, mereka itu akan direduksikan secara bersamaan. Kenapa bersamaan? Agar proses yang terjadi itu dapat terbentuk gugus alkohol. Jadi dilakukan reduksi secara bersamaan. Makanya digunakan hidrida serta tetrahidrofuran ini digunakan dua senyawa untuk mereduksi dua gugus ini. Setelah dia direduksikan, maka akan terbentuklah gugus OH. Nah, pada proses ini dia belum mencapai target yang diinginkan, karena kan target yang diinginkan itu adalah terbentuknya gugus OH, tetapi gugus keton yang ininya tidak berubah. Nah, gugus ketonnya tidak berubah, maka ini kan masih bentuk gugus asetal. Maka di sini gugus asetalnya kita ubah kembali, atau kita eksis atau kita keluarkan, sehingga dia dapat membentuk reaktan sebelumnya, sehingga produk yang dihasilkan itu sama dengan reaksi awalnya. Jadi di sini untuk mengubah dari gugus asetal ini menjadi gugus keton kembali, itu digunakan suatu asam serta H2O air. Maksudnya di sini yaitu digunakan asam yang berair untuk apa? Untuk mengeluarkan gugus asetal atau mengubah gugus asetal kembali lagi menjadi gugus keton. Nah, jadi digunakan asam yang berair atau H3O+ di sini. Nah, setelah dia digunakan suatu gugus
digunakan suatu asam yang berair, maka terbentuklah kembali gugus ketonnya ini. Ini terbentuk kembali gugus ketonnya ini, dan gugus karbonilnya atau gugus hidroksilnya itu akan tetap, karena kan yang dirubah di sini adalah yang bereaksi itu hanya gugus asetalnya untuk merubah kembali menjadi gugus keton seperti semula. Nah, dapat dilihat pada produk yang dihasilkan bahwa produk yang dihasilkan tuh sesuai dengan target yang ingin kita capai. Target yang ingin dicapai maksudnya di sini adalah sesuai dengan target yang kita inginkan, bahwa produk yang dihasilkan itu sesuai dengan produk yang kita inginkan. Jadi terdapatnya gugus keton, yaitu terdapat gugus keton serta adanya terdapatnya gugus keton ini gugus ketonnya terdapat gugus keton yang tidak ikut bereaksi. Nah, sedangkan produk hasil target yang ingin dicapainya itu adalah terbentuknya gugus alkohol atau hidroksil ini. Nah, itulah di sini dapat dilihat bahwa pada deproteksi gugus fungsi ini, produk yang diinginkan, produk yang dihasilkan itu sesuai dengan target yang kita inginkan, atau sesuai dengan yang kita inginkan, seperti apa produk yang kita inginkan. Atau tadi kan awalnya terdapat 2 gugus keton kan, tapi di sini salah satu gugus ketonnya itu kita akan reaksikan, kita akan rubah menjadi gugus hidroksil, serta gugus esternya juga ikut bereaksi menjadi gugus alkohol. Jadi dua gugus alkohol ini dua gugus, yaitu dua gugusnya itu terdiri dari gugus keton ini serta gugus ester ini, dia akan berubah menjadi gugus alkohol atau gugus hidroksil. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk yang dihasilkan itu sesuai dengan target yang ingin kita capai. Jadi itulah jawaban dari pertanyaan atau soal nomor 4. Tapi sebelum saya menutup di sini, bahwa jika kita lihat dari reaksi tersebut, ternyata reagen juga itu sangat mempengaruhi ternyata untuk membuat suatu produk yang kita inginkan itu dapat tercapai. Itu ternyata di sini suatu reagen, baik itu reagen saat pembentukan gugus asetal maupun saat mereduksi, itu sangat berpengaruh ternyata di sini. Karena jika kita tidak menggunakan atau menambahkan suatu reagen, kemungkinan terjadi pada gugus asetal bisa saja semua gugus itu bisa ikut bereaksi, kemungkinan terjadi. Sedangkan jika kita tidak menggunakan suatu reagen atau reduktor untuk reduksi ini, yaitu tepatnya pada LiAlH4 atau litium aluminium hidrida serta tetrahidrofuran, jika kita tidak menggunakan keduanya, maka kemungkinan tidak akan terbentuk gugus alkoholnya. Jadi ternyata reagen itu sangat mempengaruhi dalam proses proteksi. Tetapi perlu kita ingatkan lagi, reagen itu sesuai dengan kebutuhan dari reaksi tersebut, agar produk yang dihasilkan tuh sesuai dengan target yang kita inginkan, atau sesuai dengan sesuai dengan hasil yang akan dicapainya. Nah, itulah penjelasan dari saya. Nah, selanjutnya saya akan tutup, yaitu saya akhiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.